Senja datang bersamaan dengan rintik hujan yang mulai menari di atas atap rumah-rumah tua di Dusun Sumberjati. Udara dingin menyusup lewat celah-celah jendela kayu, membawa aroma tanah basah dan kenangan yang sulit diabaikan. Di rumah bercat krem yang berdiri di ujung jalan kecil, seorang wanita lanjut usia duduk bersila di ruang tengah. Ia menghadap ke arah jendela yang tertutup tirai renda putih, seolah sedang menikmati pemandangan, meski matanya telah lama tak mampu melihat. Namanya Ibu Ratna. Sejak kehilangan penglihatannya 2 tahun lalu akibat komplikasi diabetes, dunia baginya adalah perpaduan antara bayangan samar dan kenangan masa lalu. Suaminya telah tiada. Anak semata wayangnya, Tari, kini bekerja sebagai pegawai akuntansi di kota dan hanya pulang saat akhir pekan. Kadang, bahkan lebih jarang dari itu. Yang menemaninya sehari-hari justru Awan, menantunya. Seorang guru muda di sekolah dasar desa, pria sederhana yang dulu dinikahi Tari dalam acara sederhana penuh doa. Awan tinggal di rumah itu atas permintaan Tari, karena merasa tak tenang meninggalkan ibunya sendiri tanpa pengawasan. Ibu sudah makan sore? Suara Awan menyusup dari arah dapur, pelan dan hangat. Ibu Ratna menoleh sedikit, walau matanya tak lagi bisa mengenali arah suara dengan sempurna. Belum, nak, rasanya hampa makan sendirian. Tak lama, langkah kaki mendekat. Awan muncul dari balik dapur, membawa 2 piring berisi nasi hangat dan sayur bening kesukaan Ibu Ratna. Ia duduk di samping mertuanya, dan tanpa banyak bicara, mulai menyuapi pelan. Ibu tidak sendiri, jangan bilang begitu, katanya sambil tertawa kecil. Saya temani, kita makan bareng ya. Awan selalu seperti itu, ramah, lembut, dan tak pernah terdengar mengeluh meski harus merawat ibu mertuanya hampir setiap hari. Bahkan terkadang, Ibu Ratna merasa ia lebih perhatian dari anak kandungnya sendiri. Ada kenyamanan yang berbeda dalam cara Awan memperlakukannya. Sesuatu yang pelan-pelan menyusup ke dalam hatinya tanpa ia sadari. Mereka makan dalam hening, hanya suara sendok dan hujan di luar yang menjadi latar. Suasana seperti ini seharusnya biasa, tapi bagi Ibu Ratna, ada sesuatu yang perlahan berubah. Entah sejak kapan, ia mulai merindukan suara Awan bahkan saat pria itu hanya sebentar pergi ke sekolah. Ia mulai mengingat setiap tawa, setiap sentuhan tangan saat dibimbing berjalan, setiap kalimat kecil yang diucapkan penuh perhatian. Dan itu menakutkan. Malam turun perlahan, bersamaan dengan listrik yang padam mendadak. Rumah tenggelam dalam kegelapan. Untuk Awan, ini hanya gangguan sesaat. Tapi bagi Ibu Ratna, dunia telah lama menjadi gelap. Namun malam ini, gelapnya terasa berbeda. Ibu, di mana? Suara Awan terdengar dari arah dapur, disusul langkah tergesa. Di sini, nak, jawabnya, lirih. Tangan Awan akhirnya menemukan jemari Ibu Ratna yang dingin. Ia menggenggamnya erat. Jangan takut, saya di sini. Dan anehnya, bukan kegelapan yang membuat hati Ibu Ratna bergetar, tapi genggaman itu. Kehangatan yang begitu dekat, begitu nyata. Ia ingin menepis pikirannya, menyalahkan imajinasinya sendiri. Tapi debaran itu nyata, terlalu nyata. Keesokan harinya, matahari perlahan merayap melalui celah tirai jendela, menandakan pagi yang baru. Namun, bagi Ibu Ratna, pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan udara yang lembab, seperti menyisakan rasa yang tak bisa hilang. Ia duduk di kursi kayu di ruang tengah, memandangi piring berisi teh hangat yang tak tersentuh. Jemarinya meraba-raba permukaan piring itu, mencoba merasakan ada yang berbeda. Di dapur, Awan muncul dengan senyum tipis, membawa secangkir teh panas yang kini mulai menguap. Teh hangat, Bu. Ini pasti bikin ibu lebih segar, katanya. Dengan suara yang terdengar lebih dalam dari biasanya. Ibu Ratna mengangkat wajahnya, mengingatkan dirinya untuk tersenyum. Terima kasih, nak. Kamu baik sekali, katanya pelan, tapi matanya tak mampu menatap Awan sepenuhnya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tak bisa ia pahami. Sesuatu yang membuatnya semakin kesulitan untuk menjalani hari-hari seperti biasa. Awan duduk di sampingnya. Ia menatap mertuanya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Ada keheningan yang menggantung di udara, meskipun mereka hanya duduk bersama di ruang yang sama, berbagi teh seperti biasanya. Ibu, apakah ibu merasa kesepian? Awan bertanya dengan nada hati-hati, hampir seperti bisikan. Ibu Ratna terkejut. Suaranya tercekat, dan seketika itu juga pikirannya berputar cepat. Pertanyaan itu begitu sederhana, namun seakan membuka pintu ke dalam pikirannya yang selama ini terkunci rapat. Keheningan itu terasa semakin padat. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, menarik napas panjang. Kesepian? Ibu Ratna mengulang pelan, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Tentu saja, nak. Sejak Tari bekerja di kota, saya sudah terbiasa dengan kesendirian.
Kehidupan memang tak selalu seperti yang kita harapkan, bukan? Suaranya hampir tak terdengar, seperti bisikan angin yang datang dari kejauhan. Awan mengangguk pelan, namun matanya tak lepas dari wajah mertuanya. Ada sesuatu yang berbeda di dalam tatapannya, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Ia tahu betul, apa yang dirasakannya tak seharusnya ada. Ia adalah menantu, dan Ibu Ratna adalah ibu dari istrinya. Seharusnya tidak ada ruang untuk perasaan seperti ini. Tapi kenyataannya, setiap kali ia berada di dekat Ibu Ratna, ada sesuatu yang membelit hatinya, membuat dadanya terasa penuh dengan kegelisahan. Keheningan yang kini menguasai ruang itu semakin menyesakkan. Hari demi hari berlalu, dan suasana di rumah itu berubah. Ada sebuah ketegangan yang perlahan tumbuh, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, yang mengalir di antara mereka. Ibu Ratna berusaha sekeras mungkin untuk menjaga jarak, tetapi Awan tak pernah benar-benar menjauh. Bahkan dalam hal-hal kecil, ia selalu ada, selalu membantu, selalu memperhatikan. Perlakuan itu, yang seharusnya hanya bisa diberikan oleh seorang menantu kepada ibu mertuanya, semakin lama semakin terasa seperti sesuatu yang lebih dari itu. Satu-satunya waktu ketika Tari pulang, Ibu Ratna merasa sedikit lega. Namun, kenyataannya, kebersamaan itu hanya berlangsung sesaat, dan setelah itu, segala sesuatu kembali seperti semula. Awan, meskipun tidak ada niat untuk mengganggu, tetap saja hadir dalam setiap ruang yang Ibu Ratna singgahi. Suatu malam, hujan kembali turun dengan deras. Ibu Ratna duduk di teras, merasakan angin yang dingin menembus bajunya. Ia berharap hujan kali ini bisa mencuci semua perasaan yang telah lama terkunci dalam hatinya. Namun, suara langkah kaki yang mendekat membuat hatinya terhenyak. "Apa ibu kedinginan?" Suara Awan terdengar pelan dari belakang, mengusik keheningan malam. Ibu Ratna menggeleng, meskipun ia tahu Awan tak akan bisa melihatnya. "Tidak, Nak. Saya hanya ingin sendiri sebentar." Awan duduk di sampingnya. Cukup dekat sehingga Ibu Ratna bisa merasakan kehangatan tubuhnya, meskipun mereka tidak bersentuhan langsung. Ada keheningan panjang di antara mereka, seperti dua orang yang tak tahu harus berkata apa lagi. "Bu, saya takut," kata Awan. Suaranya bergetar pelan, hampir seperti sebuah pengakuan yang tertahan. Ibu Ratna menoleh sedikit. "Takut apa, Nak?" Awan menarik napas panjang. Wajahnya terbayang samar dalam kegelapan malam. "Saya takut perasaan ini semakin dalam. Saya takut jika saya tak bisa menghindarinya, Bu. Saya tahu ini salah, tapi semakin saya mencoba menjauhi, semakin kuat saya merasakannya." Kata-kata itu begitu berat, seperti batu besar yang tiba-tiba dilemparkan ke dalam hati Ibu Ratna. Ia tak tahu harus berkata apa. Perasaan yang selama ini ia pendam, perasaan yang tak pernah ia akui bahkan pada dirinya sendiri, kini terungkap. Awan merasakan hal yang sama. Tapi ada satu hal yang pasti. Mereka tak bisa terus seperti ini. Mereka tak bisa membiarkan batas antara yang benar dan salah semakin kabur. Ini adalah jalan yang berbahaya, dan mereka tahu itu. Ibu Ratna menundukkan kepalanya, mencoba meredakan kegelisahan yang semakin membesar di dalam dirinya. "Ini salah, Nak," suara Ibu Ratna bergetar. Meskipun ia tahu, kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan perasaan yang semakin menguasai mereka berdua. "Kita tak bisa seperti ini, kita harus berhenti." Awan mengangguk pelan, matanya menatap dalam ke arah Ibu Ratna, seakan ingin menghafal setiap detil wajah wanita yang telah banyak berkorban dalam hidupnya. "Ya, Bu, saya tahu. Tapi kenapa rasanya begitu sulit?" jawab Awan. Suaranya penuh dengan kebingungan dan keraguan. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Hanya ada rasa yang semakin tak terkontrol, yang semakin mengikat mereka dalam ketegangan yang tak terucapkan. Dan malam itu, mereka duduk berdua, mendengarkan hujan yang terus mengguyur, berusaha menenangkan diri masing-masing. Namun, mereka tahu, tidak ada jalan kembali. Keputusan itu akan segera datang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hujan masih turun deras, menutupi desa dengan kabut tipis yang menambah kesuraman malam itu. Udara di dalam rumah terasa semakin sesak, seolah ruang itu dipenuhi dengan sesuatu yang tak bisa diungkapkan, sebuah rahasia yang mengikat hati dua orang, tetapi tak pernah bisa diterima oleh akal sehat. Di ruang tamu, Ibu Ratna duduk sendirian, matanya menatap kosong keluar jendela. Tidak ada yang berbeda di luar sana, kecuali hujan yang tak henti-hentinya. Namun, baginya, dunia kini terlihat buram. Tidak jelas, seperti pandangannya yang semakin kabur dengan bertambahnya usia. Bahkan kegelapan malam ini terasa lebih nyata daripada yang sebelumnya pernah ia alami.
Suara detak jam di dinding terdengar lebih keras dari biasanya, mengisi ruang kosong di dalam hatinya. Ibu Ratna meremas ujung selendangnya. Tubuhnya sedikit gemetar, meskipun udara di dalam rumah hangat. Keputusan yang harus diambil sudah semakin dekat, dan setiap detik yang berlalu semakin menambah beban di dadanya. Awan tiba-tiba muncul di ambang pintu dengan langkah pelan. Matanya yang gelap menatap Ibu Ratna dengan intensitas yang sulit dijelaskan. Suasana malam itu seperti memisahkan dunia mereka, meskipun mereka duduk begitu dekat. "Ibu," suara Awan terdengar sangat pelan, hampir teredam oleh gemuruh hujan di luar. "Apa yang harus kita lakukan, Bu? Saya tak bisa berhenti memikirkan ini. Setiap kali saya dekat dengan Ibu, saya merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan saya, tapi saya tahu ini salah." Ibu Ratna menunduk, mencoba menahan perasaan yang menggelora dalam dirinya. Ia tahu, ia harus berhenti. Harus. Ini bukan jalan yang benar. Namun, setiap kali Awan ada di dekatnya, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar perasaan. Ada kekosongan di dalam hatinya, yang selama ini ia coba untuk isi. Dan Awan, meskipun seorang menantu, kini menjadi sosok yang memberi kehangatan, yang tak pernah ia rasakan sejak kehilangan suaminya. "Jangan bicara seperti itu, Awan," suara Ibu Ratna tercekat. "Kita tak bisa melanjutkan ini. Ini salah, Awan. Kamu adalah menantuku, dan aku adalah ibumu. Ini adalah garis yang tak boleh kita lewati. Tidak ada yang lebih penting dari itu." Awan menghela napas panjang. Wajahnya kini semakin rapat dengan wajah Ibu Ratna. Dia duduk di hadapannya, memandang dalam seolah-olah mencari jawaban dari matanya, yang telah lama kehilangan arah. "Saya tahu, Bu. Tapi kenapa rasanya sulit? Setiap kali saya melihat Ibu, hati saya tidak bisa berhenti berdebar. Setiap kali Ibu tersenyum, saya merasa ada sesuatu yang hidup kembali dalam diri saya. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Awan meraih tangan Ibu Ratna dengan hati-hati, menggenggamnya dalam keheningan malam yang begitu berat. Ibu Ratna merasakan itu. Genggaman itu begitu hangat, begitu intim, dan begitu dekat. Seolah dunia berhenti sejenak. Seseorang yang telah lama ia anggap sebagai menantunya, kini menggenggam tangannya, seperti seseorang yang mencari pegangan di tengah kegelapan. "Awan!" Kata-kata itu keluar dengan susah payah. "Kita harus berhenti. Kita harus menjaga jarak. Tidak ada yang lebih buruk dari kebingungan ini. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini merusak segalanya." Namun, Awan tidak melepaskan genggamannya. Dia hanya menatap Ibu Ratna, mencoba untuk mencari sebuah jawaban yang mungkin tidak akan pernah ia temukan. "Apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya tidak bisa hidup dalam kebohongan ini. Saya mencintaimu, meskipun saya tahu ini tidak benar. Tapi, setiap kali saya mencoba menjauh, saya justru semakin tertarik. Ibu tahu, kan? Saya tidak bisa berbohong lagi pada diri saya sendiri." Ibu Ratna merasa tubuhnya lemas. Hatinya berdebar kencang, tetapi bibirnya tetap terkunci rapat. Kata-kata yang Awan ucapkan seperti pedang tajam yang menusuk perasaan yang telah ia pendam selama ini. Perasaan yang harusnya tidak ada. Tapi kenapa, semakin ia mencoba menghindari perasaan itu, semakin kuat perasaan itu menyeruak. Dengan tangan yang gemetar, Ibu Ratna menarik tangannya, melepaskan genggaman Awan. "Tidak, kita harus berhenti sebelum semuanya terlambat," katanya dengan suara yang tak bisa disembunyikan dari getaran batinnya. Awan menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, meskipun itu menghancurkan hatinya. "Bu, saya tidak ingin pergi. Tapi saya tahu ini tidak bisa terus begini. Saya harus meninggalkan rumah ini. Jika saya tinggal lebih lama, saya takut saya akan kehilangan semuanya, termasuk diri saya sendiri." Keheningan itu terasa mencekam. Ibu Ratna menutup matanya, mencoba menahan air matanya yang tak bisa ia bendung lagi. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana mereka bisa sampai pada titik ini? Semua yang terjadi selama ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Namun, di satu sisi, ia tahu bahwa Awan benar. Mereka tak bisa terus melanjutkan ini. "Ini keputusan yang benar, Awan," kata Ibu Ratna pelan. Suaranya hampir hilang dalam keremangan malam. "Kita harus memilih jalan yang benar. Kita harus memilih untuk melepaskan, meskipun itu menyakitkan." Awan mengangguk meskipun hatinya terasa hancur. Ia tahu, inilah jalan yang harus ia ambil. Jalan yang akan membawa mereka kembali ke tempat yang benar, meskipun itu berarti kehilangan perasaan yang telah ia pendam begitu dalam. "Selamat tinggal, Bu," kata Awan pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Ibu Ratna menatapnya sekali lagi, merasakan seluruh tubuhnya lemas. "Selamat tinggal, Awan." Awan berdiri, dan sebelum melangkah pergi,
Ia menatap Ibu Ratna untuk terakhir kalinya. Tak ada kata-kata yang bisa diucapkan lagi. Ia tahu, meskipun mereka berdua saling mencintai, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan segalanya. Dengan langkah yang berat, Awan keluar dari rumah itu. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan Ibu Ratna dalam keheningan yang pekat. Ia duduk kembali di kursinya, merasakan perasaan yang bercampur aduk, sedih, lega, dan hampa. Keputusan itu telah dibuat. Tetapi apakah itu keputusan yang benar? Apakah mereka benar-benar bisa hidup tanpa satu sama lain? Atau akankah mereka selalu terjebak dalam bayang-bayang perasaan yang tak pernah boleh ada? Pagi itu, udara di desa masih terasa dingin, meskipun hujan yang mengguyur semalam mulai mereda. Matahari muncul malu-malu di balik gumpalan awan, memberikan sedikit cahaya yang menyentuh permukaan tanah basah. Namun, suasana di dalam rumah Ibu Ratna tak secerah sinar matahari itu. Hatinya tetap diliputi rasa hampa dan kesedihan. Sejak Awan pergi, rumah itu terasa lebih sepi daripada sebelumnya. Setiap sudut ruang seperti mengingatkan Ibu Ratna pada perasaan yang ia coba untuk lupakan. Setiap jejak langkah Awan, setiap suara langkah kakinya yang hilang, kini terasa sangat nyata. Keputusan yang mereka ambil semalam terasa berat, namun ia tahu itu adalah jalan terbaik. Ibu Ratna duduk di kursi kayu di beranda, menatap kebun yang sudah mulai dipenuhi dedaunan basah. Pikiran dan perasaannya bergelut, mencoba untuk menemukan kedamaian di tengah kekosongan yang menyelubunginya. Tangan kanannya memegang secangkir teh hangat, meskipun rasanya tidak begitu menghangatkan hatinya. Pintu depan terbuka dengan pelan, dan seorang wanita muda muncul dari balik pintu. Aisyah, anak perempuan Ibu Ratna, baru saja pulang dari tempat kerjanya. Wajah Aisyah tampak lelah, seperti biasa setelah bekerja seharian di kantor. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda pada ekspresinya, sesuatu yang tampak lebih cemas. "Ayah sudah menelepon?" tanya Aisyah, menghampiri Ibu Ratna yang duduk di beranda. Ibu Ratna hanya menggeleng pelan, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Belum." Aisyah duduk di sampingnya, menyadari perubahan yang begitu jelas di wajah ibunya. Ibu Ratna tampak lebih kurus, lebih letih, dan jauh lebih diam daripada biasanya. Sepertinya ada sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang tak bisa ia tangkap. Namun, ia tak bertanya lebih jauh. Tahu bahwa ibu seringkali lebih suka menyimpan perasaan dalam diam. "Ada yang ingin ibu ceritakan padaku?" tanya Aisyah akhirnya. Suaranya lembut namun penuh perhatian. Ibu Ratna menatap Aisyah dalam diam, mengatur napasnya yang tersisa. Ia merasa kesulitan untuk memulai. Tetapi, akhirnya kata-kata itu muncul juga, seperti sesuatu yang tak bisa ia tahan lagi. "Aisyah, ibu sudah memutuskan sesuatu yang besar. Awan, dia sudah pergi. Ia tidak akan kembali." Suaranya tersekat, ada getaran halus yang terasa di ujung kalimatnya. Aisyah menatapnya dengan bingung. "Tapi, Bu, kenapa? Apa yang terjadi?" Ibu Ratna menarik napas panjang, mencoba untuk meredakan rasa sesak di dadanya. Kadang, kita harus melepaskan seseorang yang kita cintai, meskipun itu menyakitkan. Kita harus memilih jalan yang benar, meskipun hati kita bertanya-tanya. Awan bukan hanya menantuku, Aisyah. Dia lebih dari itu. Tapi itu salah. Kita harus tahu di mana batasnya. Aisyah terdiam, mencerna kata-kata ibunya. Ia merasa berat untuk menerima kenyataan ini, tetapi ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di antara mereka berdua, sesuatu yang tak bisa mereka pungkiri. "Jika itu yang terbaik, Ibu, aku akan mendukungmu." Aisyah akhirnya berkata dengan tulus. "Tapi Ibu harus tahu, ini bukan salahmu. Kehidupan terkadang membuat kita memilih jalan yang sulit. Kita hanya perlu menjalani itu dengan keberanian." Ibu Ratna mengangguk perlahan, merasakan sebuah beban yang sedikit terangkat dari dadanya. Ia tahu Aisyah benar, meskipun itu bukan hal yang mudah diterima. Hari itu berlalu dengan hening, seperti kebanyakan hari-hari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda di dalam diri Ibu Ratna. Keputusan yang ia buat malam itu, meskipun pahit, akhirnya memberinya sebuah kedamaian. Ia tahu, ia tidak bisa terus hidup dengan perasaan yang salah. Ia harus melepaskan Awan, meskipun itu berarti kehilangan segala sesuatu yang selama ini ia rasakan sebagai sebuah kenyamanan. Malamnya, Ibu Ratna terbaring di tempat tidurnya, memejamkan mata. Pikirannya mulai melayang, mengingat kembali kenangan-kenangan yang kini hanya tinggal bayangan. Bayangan Awan yang pernah ada di hadapannya, yang pernah mengisi kekosongan di hatinya. Tetapi, kini ia tahu, dia harus berhenti. Ia harus bisa memilih untuk melangkah maju, meskipun dengan luka yang masih membekas. Beberapa minggu kemudian, suasana di rumah itu mulai berubah.
Ibu Ratna mulai kembali ke rutinitasnya. Aisyah sering menemani ibunya, berbicara tentang pekerjaan, kehidupan, dan hal-hal kecil yang kadang terlupakan. Meskipun suasana rumah masih terasa sedikit kosong, Ibu Ratna merasa sedikit lebih tenang. Suatu pagi yang cerah, ketika Ibu Ratna duduk di beranda, menikmati secangkir teh, ia melihat seseorang mendekat dari kejauhan. Langkah kaki itu begitu familiar, langkah kaki yang pernah mengisi hari-harinya dengan kebersamaan. Awan. Dengan hati yang berdebar, Ibu Ratna berdiri, menatap ke arah Awan yang kini sudah berdiri di depan gerbang. Awan tersenyum, meskipun senyum itu tampak agak canggung. Ia melangkah mendekat, namun tidak langsung menghampiri Ibu Ratna. "Ibu, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih," kata Awan pelan. Matanya penuh dengan penyesalan. "Saya tahu saya salah, tetapi saya akan selalu mengingat kebaikan Ibu." Ibu Ratna menatapnya dengan lembut, meskipun hatinya terasa berat. "Awan, terkadang hidup memang membuat kita memilih hal yang sulit. Tapi apapun yang terjadi, kamu tetap akan menjadi bagian dari kenangan terbaik dalam hidupku. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Awan mengangguk, perasaan di dadanya semakin berat. "Saya tahu, dan saya akan pergi. Saya sudah memutuskan untuk mencari kehidupan baru. Saya berharap Ibu bisa menemukan kebahagiaan, meskipun saya tak lagi ada di sini." Ibu Ratna menatap Awan untuk terakhir kalinya. "Jaga dirimu baik-baik, Awan. Jangan lupakan siapa dirimu dan apa yang telah kamu lakukan." Awan berjalan mundur perlahan, meninggalkan Ibu Ratna dengan senyum yang penuh dengan keikhlasan. Ibu Ratna menghela napas panjang, merasa lega, meskipun air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia tahu, ini adalah akhir dari segala yang terjadi di antara mereka. Dan ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih baik untuk keduanya. Keputusan itu memang pahit, tetapi akhirnya Ibu Ratna tahu bahwa kadang kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai demi kebahagiaan yang lebih besar. Meskipun terasa sakit, ia yakin bahwa itu adalah jalan yang benar.